Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 sebelumnya akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami, yaitu tugas analisa perancangan sistem informasi berbasis web di toko Puspaningsih. Sebelum lanjut ke pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu anggota tim kami. Yang pertama saya Randy Setiaji, kemudian ada rekan saya Novi Arya, dan saya Andika Putra. Oke, pada kesempatan kali ini akan ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada analisis kebutuhan, terus kemudian dilanjutkan untuk simulasi kuesioner, dan yang terakhir adalah desain sistem yang kami lakukan. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Jadi yang melatar belakangi untuk melakukan analisis ini adalah perkembangan teknologi itu informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses transaksi jual beli. Pemesanan produk yang sebelumnya dilakukan secara manual ini beralih ke sistem digital yang lebih efisien, cepat, dan akurat. Toko Puspaningsih yang sebelumnya melayani pemesanan secara tatap muka mulai menyadari bahwasannya perlu sekali sistem informasi berbasis web untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan pelanggan. Kemudian kami membuat sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimana merancang sistem informasi pemesanan produk yang mampu mengelola data pemesanan, pelanggan, dan stok barang secara efisien dan integrasi. Nah, tujuannya adalah untuk merancang sistem informasi pemesanan produk berbasis web dengan pemetaan aliran data menggunakan DFD atau data flow diagram dan tampilan antarmuka mockup wireframe untuk mendukung efisiensi bisnis dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya berikut adalah analisis kebutuhannya. Yang pertama kami lakukan observasi, yaitu observasi langsung pemesanan manual, di mana proses pemesanan manual itu dicatat dalam buku tulis dan membutuhkan waktu kurang lebih 10-15 menit per pelanggan. Kemudian kami melakukan wawancara terhadap pelanggan yang mengeluh atas lambatnya konfirmasi dan ketersediaan stok. Nah, kemudian untuk menindaklanjutinya kami melakukan penyebaran kuesioner. Nah, kuesioner ini disebarkan kepada sebanyak 20 responden. Dan berikut ini adalah simulasi kuesionernya. Berikut ini adalah hasil rekapitulasi dari simulasi kuesioner yang telah kami lakukan kepada 20 responden. Sebanyak 17 responden atau 85% menyatakan ingin beralih ke sistem pemesanan berbasis online. Ini menunjukkan adanya kebutuhan nyata akan digitalisasi proses pemesanan. Sebaliknya, 18 responden atau 90% menyatakan bahwa mereka pasti akan menggunakan sistem tersebut apabila tersedia. Ini menunjukkan kesiapan pasar untuk melakukan adopsi teknologi. Dari hasil kuesioner ini juga terlihat bahwa mayoritas pengguna saat ini memesan sistem manual yang berjalan tidak efisiensi dan sering mengalami keterlambatan. Hal ini memperkuat urgensi untuk menghadirkan solusi berbasis sistem. Dari simulasi ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden mengalami kendala dalam sistem pemesanan manual dan sangat terbuka untuk solusi berbasis teknologi. Ini merupakan peluang besar untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pemesanan online yang lebih efisiensi dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Sekian dari saya. Lanjut, rekan saya. Untuk data flow yang saya tampilkan ini membahas tentang alur data dan proses utama dalam sistem. Pada sistem kali ini prosesnya terdiri customer itu membuat pesanan ke sistem dan sistem melakukan cek stok ke database produk, dan jika tersedia sistem akan simpan pesanan ke database pesanan. Lalu setelah itu sistem akan kirim informasi ke pelanggan. Untuk urutannya terdiri dari buatan pesanan, terus input stok, simpan pesanan, dan konfirmasi kirim. Untuk yang poin 2.3 yaitu wireframe atau mockup adalah rancangan tampilan antarmuka pengguna dari sistem berbasis web.
Tampilan ini mencakup seperti halaman login untuk form memasukkan username dan password, terus dashboard pelanggan, menyapa pelanggan dan menyediakan menu, terus ada form pemesanan produk, menyediakan produk dan mengisi jumlah stok dan pesanan sekarang. Untuk yang terakhir adalah halaman konfirmasi. Ini apa Mas? Yang memberikan konfirmasi. Ya, mengkonfirmasi bahwa pesanan kita sudah terkonfirmasi dan akan dikirim ke pembeli. Ya, jadi itu yang dapat kami sampaikan hasil dari diskusi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari kami. Terima kasih.